Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, kali ini kita akan belajar matematika SDMI kelas 4 tentang KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Sedangkan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih yang terkecil atau yang paling kecil. Perhatikan contoh berikut ini. Dalam memperingati HUT RI, kakak memasang dan menyalakan lampu hias bergantian dalam waktu yang telah ditentukan. Lampu merah menyala setiap 4 detik sekali dan lampu kuning menyala setiap 6 detik sekali. Jadi lampu merah setiap 4 detik menyala, lampu kuning setiap 6 detik menyala. Nah, pada detik keberapa kedua lampu akan menyala bersama kembali? Berikut ini adalah penyelesaiannya. Jadi lampu merah menyala 4 detik sekali. Nah, kita cari kelipatan 4, yakni 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Artinya pada detik keempat, ke-8, 12, 16, 20, dan seterusnya, lampu merah menyala. Kemudian lampu kuning menyala setiap 6 detik sekali. Kita cari kelipatan 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Artinya pada detik ke-6, 12, 18, 24, dan seterusnya, lampu kuning menyala. Nah, kelipatan persekutuan 4 dan 6 dapat kita lihat, yakni 12, 24, dan seterusnya. Nah, KPK-nya atau kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 6 kita ambil dari kelipatan persekutuannya yang paling kecil, yaitu 12. Nah, artinya pada detik ke-12 lampu merah dan lampu kuning akan menyala bersama kembali. Masih mencari KPK dari 4 dan 6 dengan cara yang kedua. Kita anggap yang tadi adalah cara yang pertama. Nah, sekarang kita akan menggunakan pembagian faktorisasi atau pohon faktor. Jadi 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kemudian 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi faktorisasi dari 4 adalah 2 pangkat 2. Dan faktorisasi dari 6 adalah 2 kali 3. Nah, KPK dari 4 dan 6 kita ambil faktor dari 4 dan 6, yaitu 2 dan 3. Nah, 2 di masing-masing 4 dan 6 ada, maka kita ambil faktorisasi yang terbesar, yaitu 2 pangkat 2. Jadi KPK dari 4 dan 6 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 hasilnya 4 kali 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Sekarang perhatikan dengan cara yang ketiga. 4 dan 6. 4 dan 6 masing-masing kita bagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2, dan 6 dibagi 2 hasilnya 3. Karena 4 dan 6 dapat dibagi 2 semua, maka pembagi 2 ini kita berikan penghargaan. Kemudian 2 dan 3 kita bagi 2. 2 dibagi 2 habis ya, hasilnya 1. Sedangkan 3 dibagi 2 tidak bisa, maka tetap kita tuliskan 3. Masih ada 1 dan 3. Nah, sekarang kita bagi 3. 1 dibagi 3 tidak bisa, maka kita tuliskan 1 hasilnya. Kemudian 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Dapat kita lihat di sini, faktor dari 4 dan 6 ada 2, 2, dan 3.
Maka KPK-nya dari 4 dan 6 sama dengan 2 pangkat 2, karena 2-nya ada 2, kali 3 sama dengan 4 kali 3, hasilnya 12. Jadi hasilnya antara cara pertama, kedua, dan ketiga sama. Silahkan pilih yang termudah. Untuk lebih memantapkan pemahaman kalian, perhatikan contoh yang kedua berikut ini. KPK dari 12 dan 15. Cara yang pertama, masih ingat ya? Kelipatan 12 adalah, kita buat kelipatan 12, 12, 24, 36, 48, 60, 72, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 15 adalah 15, 30, 45, 60, 75, 90, dan seterusnya. Nah, di sini bisa kita lihat kelipatan dari 12 dan 15, 60. Jadi KPK dari 12 dan 15 atau kelipatan persekutuan terkecil dari 12 dan 15 adalah 60. Sekarang kita menggunakan cara yang kedua, seperti contoh awal tadi. Jadi kita buat pohon faktor. 12 dibagi 2 hasilnya 6, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kemudian 15 dibagi 3 hasilnya 5. Maka faktorisasi dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Dan faktorisasi dari 15 adalah 3 kali 5. Jadi KPK dari 12 dan 15, kita tuliskan semua faktor yang ada, yaitu 2, 3, dan 5. Nah, 2-nya pangkat 2, jadi 2 pangkat 2 kali 3. Kita ambil salah satu dari 12 atau 15. 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. 2 pangkat 2, 4 kali 3 kali 5. Jadi 4 kali 3, 12. 12 kali 5 hasilnya 60. Sekarang kita menggunakan cara yang ketiga. Jadi 12 dan 15 masing-masing kita bagi 2 dulu. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 15 dibagi 2 tidak bisa, maka kita tuliskan hasilnya 15. Karena masih ada yang genap, kita bagi 2 lagi. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 15 dibagi 2 tidak bisa, kita tulis 15 lagi. Kemudian 3 dibagi 3 hasilnya 1. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Karena 3 dan 15 masing-masing dapat dibagi 3, maka pembagi 3 ini kita berikan penghargaan. Nah, 1 dan 5 kita bagi 5. 1 dibagi 5 tidak bisa, kita tuliskan hasilnya 1. Dan 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, KPK-nya bagaimana? KPK dari 12 dan 15 tinggal kita mengalihkan faktor atau pembagi-pembagi yang ada, yaitu 2 pangkat 2, karena 2-nya ada 2, kali 3 kali 5. 2 pangkat 2, 4 kali 3 kali 5. 4 kali 3, 12. 12 kali 5 hasilnya 60. Mudah sekali ya. Nah, tentu kalian sudah paham ya dengan penjelasan tadi. Nah, kerjakan latihan soal berikut ini di buku pekerjaan kalian masing-masing. Jadi carilah KPK dari bilangan-bilangan berikut ini. Nah, setelah selesai mengerjakan, laporkan pada guru kalian masing-masing. Terima kasih telah belajar bersama-sama kami. Semoga bermanfaat dan salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.